Ya Sayyidi ya Rasulullah ya Madlahu. Dilanjutkan acara ketujuh, kuliah wahidiyah yang akan disampaikan oleh beliau Abdul Majid Babul Haqi. Kepada beliau Abdul Majid Babul Haqi kami persilahkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika wal ali bikal dunya. Qad kuntu dhallan wa mudillan sayyidi wa kullu syarrin wa fasadin min yadi. Maliya qattu sayyidi siwaka la intardanna kuntu halika. Ya sayyidi ya sayyidi adrikni. Ya sayyidi ya sayyidi wa rabbini. Wal ahla wal awlada wal lad'amila bil wahidiyati bi fadli dzil ula. Ya sayyidi wal hadirin al hadirat. Ya sayyidi wal muslimin al muslimat. Ya rahmatan lil alamin wa tamam. Wal khairu minka wan najah wassalam. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini. Panel jamaah wahidiyah mulai tingkatan pusat hingga imam-imam jamaah yang kami muliakan, para bapak-bapak alim ulama, para masyayikh asatidzat yang tidak dapat kami sebutnya asma'nya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim kami. Para pejabat, bapak ibu pejabat pemerintahan, baik sipil, TNI, Polri yang berkenan hadir pada malam hari ini yang kami hormati. Para bapak ibu peserta mujahadah kubro yang kami muliakan, para remaja muda-mudi yang kami hormati, adikku, kanak-kanak yang kami sayangi, protokol yang kami taati. Untuk menyingkat waktu, perkenankan kami makmum di belakang beliau terdahulu dalam hal menyanjungkan, memanjatkan puja dan puji tasyakur kehadirat ilahi wa rabbi.
Begitu pula izinkan kami makmum pada beliau-beliau terdahulu dalam hal menyanjungkan salawat salam barakah pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepangkuan beliau Ghaus hadaz zaman radhiyallahu an, kepangkuan beliau mu'allif wahidiyah qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an. Dengan penuh harapan mudah-mudahan beliau-beliau yang kami sebut asma'nya di atas tadi, terutama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Ghausi hadaz zaman radhiyallahu an, beliau muallif wahidiyah qaddasallahu sirrahu radhiyallahu an, berkenan memberikan syafaat tarbiyahnya yang istimewa sekali kepada kita bersama, memberikan pancaran nazroh bimbingan rohaninya kepada kita bersama, sehingga acara kita pada malam hari ini khususnya dan seluruh rangkaian mujahadah kubro benar-benar diridhai oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, membawa manfaat, maslahah, barokah, peningkatan yang sebanyak-banyaknya dalam segala bidang, khususnya bidang kesadaran kita, perjuangan kita. Fafirru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Rabbal. Kami sampaikan ribuan terima kasih kepada panitia penyelenggara khususnya dan kepada para hadirin hadirat semua atas waktu kesempatan yang diberikan kepada kami untuk ikut di belakang hadirin hadirat semuanya mensukseskan acara pada malam hari ini. Kami hanya dapat menghaturkan ribuan terima kasih dengan iringan doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin amin. Soal-soal yang serba kurang tepat, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari dalam penyampaian ini nanti, kami mohon dibukakan samudra ampunan yang seluas-luasnya dari para hadirin hadirat semuanya. Dan akhir mukadimah kami mohon doa restu kepada hadirin hadirat semuanya. Wabil khusus kepangkuan Hadratul Mukarram Romo Yai. Kami yakin betapapun kami kurang tepat dalam melaksanakan tugas pada malam hari ini, akan tetap diridhoi oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, membawa peningkatan dalam segala bidang, khususnya bagi kesadaran kita bersama, perjuangan kita bersama. Fafirru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang kami muliakan, mari sekali lagi kita tata hati kita, kita sesuaikan kondisi hati kita dengan acara yang sedang kita laksanakan pada malam hari ini. Mari kita belajar mengamalkan, mengeterapkan, bahkan meningkatkan apa-apa yang telah kita terima di dalam wahidiyah ini, para hadirin hadirat. Di samping kita belajar menjalankan
mengetrapkan dawuh-dawuh daripada Romo Yai, para hadirin hadirat. Para hadirin hadirat, terutama rekanku remaja yang mendapat bagian pada malam hari ini. Mari rekanku remaja, beliau Romo Yai meyakinkan pada kita para remaja, meyakinkan bahwa engkau mampu membawa mujahadah kubro yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Romo Yai meyakinkan kita engkau akan mampu membawa mujahadah kubro yang membawa banyak sekali manfaat, maslahah, barokah bagi umat manusia, para rekan remaja. Untuk itu, mari sekali lagi di dalam kita mengikuti rangkaian mujahadah kubro, khususnya pada malam hari ini, di samping kami matur, di samping kita semua mendengar, mari hati kita fokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mari hati kita menghadap pada Allah, berdebe-debe, menjerit di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para hadirin hadirat. Mari kita akui kita banyak sekali dosa-dosa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mohon ampun di samping kita taubati. Mari kita memohon hidayah taufik yang sebanyak-banyaknya, para hadirin hadirat, terutama rekanku remaja. Mohon untuk kita pribadi, untuk keluarga kita, untuk tetangga-tetangga kita, untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, bahkan untuk umat manusia. Mudah-mudahan dengan penuh harapan, kita semuanya ini umat manusia tidak lama lagi akan lekas berbondong-bondong fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umamin wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirif tahwatina qarib wa alif bainana ya Rabbana. Al-Fatihah. Para hadirin hadirat, terutama rekanku remaja, di sini kami singkat saja, tidak panjang lebar. Hanya ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, para hadirin hadirat. Pertama-tama, mari sekali lagi kita bertasyakur kehadirat ilahi wa rabbi biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Karena alhamdulillah pada malam hari ini kita diperkenankan bermujahadah kubro di tempat lahirnya selawat wahidiyah dan ajarannya ini, para hadirin hadirat. Dan mari kita bertasyakur kehadirat Allah, betapa Allah mula-mula menciptakan kita pada sebaik-baiknya ciptaan, para hadirin hadirat. Kemudian Allah memberi tugas kehormatan kepada manusia sebagai khalifahnya di muka bumi ini, para hadirin hadirat. Bahkan kita dibekali, ditundukkan oleh Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kebutuhan manusia itu, para hadirin hadirat. Dan mari kita sekali lagi bertasyakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dijadikan sebagai umat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dijadikan umat Nabi yang sangat peduli kepada kondisi umatnya, para hadirin hadirat, yang sangat berat menginginkan kebaikan, kesadaran kepada umatnya. Nabi yang tidak akan bahagia kecuali melihat umatnya bahagia, para hadirin hadirat. Dalam suatu kesempatan beliau sallallahu alaihi wasallam paring dawuh, hidupku bermanfaat bagi kamu semua, begitu pula wafatku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupku memberikan tuntunan sunnah-sunnah syariah-syariah kepada kamu semua. Begitu pula wafatku bermanfaat bagi kamu semua, karena amal-amalmu ini diperlihatkan kepadaku, sabda beliau. Jikalau engkau umatku berbuat baik, aku memuji pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau engkau berbuat buruk, gelonjong, aku berdepeh-depeh merintih, mohon ampun pada Allah untukmu umatku. Ini beliau sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian kepada kita, para hadirin hadirat. Dan mari kita bertasyakur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita diperkenankan, para hadirin hadirat, diberi kesempatan untuk ikut berjuang di belakang Mbah Yai, para hadirin hadirat. Kita dijadikan wakil-wakil Mbah Yai, para hadirin hadirat. Betapa tak tergambar fadl Allah ini, para hadirin. Kita yang tidak tahu apa-apa, terutama kami pribadi, kita yang bahkan sebelum ini tidak begitu mengenal Tuhan kita, tidak begitu mengenal Nabi kita, Allah berkenan memberikan fadlnya kepada kita. Tahu-tahu diberi lembaran selawat wahidiyah, diberi kesempatan berjuang, fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Betapa beruntungnya kita, para hadirin hadirat. Ibarat anak kecil, para hadirin hadirat. Maksud hati anak kecil ini membantu pekerjaan orang tuanya. Namun kenyataan prakteknya ini pasti menghambat atau nyerimpeti, istilah orang Jawa, kepada pekerjaan orang tuanya tadi. Mari para hadirin hadirat, terutama rekan remaja, kita mengadakan koreksi pada pribadi kita masing-masing, para hadirin hadirat. Sudahkah tepat di dalam kita ikut berjuang di belakang Mbah Yai, di belakang Romo Yai? Ataukah justru sebaliknya? Dan ini pasti, para hadirin hadirat, merasa ikut berjuang, namun sesungguhnya kita hanya mengotori perjuangan beliau, para hadirin hadirat. Prakteknya kita hanya nyerimpeti, bahkan menajisi perjuangan ahli waidiyah, para hadirin hadirat. Mari kita koreksi, para hadirin hadirat. Para hadirin hadirat, terutama rekanku remaja. Dan sebelum kami akhiri, mari sedikit kita mengingat tentang dawuh-dawuh beliau Romo Yai. Sudah maklum sekali di kartu nida itu bahwa kita dibimbing untuk memperbanyak nida ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, dimanapun dan kapanpun
dimanapun dan kapanpun, baik secara lisan maupun dalam hati, sesuai dengan kondisi kita para hadirin hadirat. Mengapa di situ kita dibimbing, ditekankan untuk memperbanyak nida? Insya Allah kalau kami nggak salah para hadirin hadirat. Pertama, mari kita pahami mengapa di dalam wahidiyah ini memakai ya Sayyidi ya Rasulullah, tidak langsung menyebut asma beliau Rasulullah SAW. Ini insya Allah kalau kami nggak salah. Sabda Allah sendiri mengatakan yang maksudnya kurang lebih, jangan engkau jadikan panggilan terhadap Rasul, terhadap nabimu, sebagaimana engkau memanggil sesama kamu. Maka di dalam wahidiyah tidak memilih langsung menyebut asma beliau, tapi memilih ya Sayyidi ya Rasulullah. Kemudian pada sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya kurang lebih, barang siapa mencintai sesuatu, maka dia banyak menyebut atau mengingat. Alhamdulillah para hadirin hadirat, di samping mujahadah, kita dibimbing untuk senantiasa beraudensi, menyebut, mengingat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala kondisi kita. Dan dimanapun kita berada, alhamdulillah kita dibimbing untuk terus nida ya Sayyidi ya Rasulullah. Otomatis ini menunjukkan betapa cinta kita pada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan otomatis pengamal itu berprediksi sebagai pecinta beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mari para hadirin hadirat, juga ada satu dawuh yang maksudnya kurang lebih sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa ingat aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka otomatis dia ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini insya Allah kalau kami nggak salah para hadirin hadirat, Romo Yai sering menggambarkan, kalau kami kurang tepat mohon diluruskan, yakni tidak ada utusan tanpa ada yang mengutus, dan tidak ada yang dibawa tanpa ada yang mengutus. Berarti yang mengutus secara tidak langsung ini lebih dominan, lebih kuat, lebih nyata daripada yang diutus. Kami ibaratkan seperti seseorang yang membawa surat undangan ke rumah kita masing-masing. Maka secara spontan ini kita akan teringat siapa yang mengutus, dan otomatis kita akan bertanya, ini surat dari siapa? Ini sudah otomatis, ini menunjukkan bahwa yang mengutus ini lebih dominan daripada yang diutus para hadirin hadirat. Sekalipun secara lafaz itu adalah fokus pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kita diajak untuk fokus pada Allah Subhanahu wa ta'ala para hadirin hadirat. Semakin bernilai apa yang dibawa, ini justru menunjukkan semakin mulia siapa yang mengutus itu para hadirin hadirat. Para hadirin hadirat yang kami muliakan, juga pada dawuh yang lain bahwa ya Sayyidi ya Rasulullah ini adalah ungkapan mengungsinya umat pada pemimpinnya, iltija'ul ummah ila sayyidihim.
Juga Romo Yai ini sering menggambarkan, insya Allah kalau kami nggak salah, mengungsi berarti dia ada butuh kepada yang diungsi. Beliau menggambarkan seperti umpamanya kita yang terkepung bara api, kebakaran umpamanya. Umpamanya kita di dalam kamar kita, kemudian kita di jauh sana dalam kondisi yang kepepet itu melihat Pak pemadam kebakaran, maka spontan kita akan berteriak, Pak, Pak, Pak. Yang secara maklum ini diterima oleh pemadam kebakaran itu, dia minta tolong, tolong saya Pak, ini sudah maklum sekali. Begitu pula di dalam kita bernida ya Sayyidi ya Rasulullah, sebetulnya kita secara tidak langsung kita butuh pada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita butuh pada pertolongan beliau, syafaat beliau, yang otomatis kita butuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin hadirat, para hadirin hadirat yang kami muliakan, juga ada suatu fenomena, insya Allah kalau kami nggak salah di tahun 2003 ditemukan suatu penemuan bahwa air yang ditiupkan sesuatu yang baik, maka molekul-molekul air ini akan tersusun rapi, semacam kristal salju tersusun rapi. Namun kalau air ini dibacakan hal-hal yang buruk, maka ini tidak beraturan, para hadirin hadirat. Ini ditemukan oleh profesor di Jepang sana. Kita sangat tepat sekali bahwa juga disebutkan bahwa manusia ini 70% terdiri atau bergantung pada air. Maka ketika pengamal salawat wahidiyah melafadzkan ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, secara tidak langsung dia sedang membentuk pada dirinya suatu ikatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membentuk pada dirinya karakter sebagaimana akhlak beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin hadirat, mari para hadirin hadirat, sekali lagi dan setelah ini adalah fatwa amanah beliau Romo Yai. Para hadirin hadirat, mari kita sungguh-sungguh mendengarkan. Para hadirin hadirat, mari setelah ini teman-teman kita bangunkan, jangan sampai ada yang tertinggal. Para hadirin hadirat, para hadirin hadirat yang kami muliakan, kami teringat suatu dawuh pada Mu'allim Wahidiyah. Beliau paring dawuh pada waktu itu, mari para hadirin hadirat, masih belum telat. Sekalipun bagaimana yang sudah-sudah, kenggelonjoman ini, Allah yang Rahman Rahim ini masih mau menerima. Bahkan dalam sabdanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maksudnya kurang lebih, hai hambaku, jikalau engkau tahu betapa rinduku akan kembalimu, niscaya kamu akan mati seketika dari gembiranya. Aninul mudnibin ahabbu ilallahi min tasbihil muqarrabin. Rintihan, jeritan orang-orang yang berbuat dosa, yang mengakui dosanya, mohon ampun pada Allah Ta'ala, taubat pada Allah Ta'ala,
Ini lebih Allah cintai daripada tasbihnya para muqarrabin, para hadirin hadirat. Mari para hadirin hadirat, jangan putus asa. Masih ditunggu-tunggu oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari cepat-cepat fafirru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Lanjut dakwah beliau para hadirin hadirat. Umat manusia sebagian besar mengharap perjuangan daripada pengamal sholawat wahidiyah, terutama para remaja itu. Mbah Yai maring matur, tolong kami para remaja, tolong kami diperbudak oleh nafsu kami, oleh dunia, tolong cepat-cepat, sabda beliau pada waktu itu para hadirin hadirat. Mari para hadirin hadirat. Dan beliau ramai sering menekankan kepada kita, perjuangan kita tidak ada yang sia-sia para hadirin hadirat. Tidak ada yang sia-sia. Mari sekuat mungkin kita daerah di belakang Mbah Yai, di belakang Romo Yai para hadirin hadirat. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu wa tarikni faqad dalam du'abata wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka wa intaru takuntu syasana ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bidu wangzur ilayya sayyidi bina musilati lil hadratil alim. Al-Fatihah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syafa'a wa tarafiyah wa min ghuzi hadza zaman radhiyallahu anhu wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.